Seorang pencuri menyamar jadi sosialita kaya buat ketemu manajer bank. Gayanya meyakinkan banget, seolah mau bahas kerja sama bisnis besar. Diam-diam, dia naruh mobil mainan kecil yang bisa dikendalikan jarak jauh di bawah tempat sampah lobi bank. Manajer bank sama sekali nggak curiga. Dia pikir tamunya benar-benar orang penting. Padahal, perempuan itu cuma lagi nunggu sampai bank tutup. Begitu malam tiba, dia langsung gabung sama timnya di luar gedung untuk mulai menjalankan rencana mereka. Dengan remote di tangannya, dia mengendalikan mobil mainan itu masuk ke lobi bank. Mobil kecil itu sengaja diarahkan ke bawah sensor keamanan sampai alarm bank berbunyi keras. Tujuannya cuma satu, bikin polisi datang secepat mungkin. Nggak sampai 5 menit, puluhan polisi langsung memenuhi bank. Mereka memeriksa setiap sudut lobi, tapi nggak menemukan apapun. Setelah yakin aman, mereka pergi sambil kesal karena merasa dipanggil sia-sia di tengah hujan deras malam itu. Beberapa menit kemudian, alarm berbunyi lagi. Polisi yang baru sampai kantor terpaksa balik lagi ke bank. Kejadian itu terus berulang berkali-kali. Polisi mulai capek, emosi, dan akhirnya menganggap sistem keamanan bank memang sedang rusak. Tapi perempuan itu tahu, cepat atau lambat, petugas keamanan pasti bakal mulai curiga. Saat polisi sedang pergi meninggalkan lokasi, dia memanfaatkan celah waktu singkat itu untuk masuk lewat pintu belakang bank tanpa ketahuan siapapun. Dia langsung menuju ruang sistem pengawas. Dengan cepat, dia membajak kamera CCTV dan mengganti tampilannya dengan rekaman gambar diam yang terlihat normal. Jadi, meskipun ada orang memantau monitor, semuanya tampak aman seperti biasa. Setiap alarm berbunyi, dia dengan cerdik mengganti tampilan CCTV kembali ke siaran langsung supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Setelah beberapa kali kejadian, petugas keamanan akhirnya benar-benar percaya kalau alarm bank memang sedang bermasalah. Begitu situasi dianggap aman, dia memberi sinyal ke timnya. Mereka berjalan melewati lobi dengan tenang, lalu masuk lift menuju ruang brankas bawah tanah. Di sana, mereka mulai menyiapkan alat profesional untuk membobol pintu brankas raksasa itu. Uang dalam jumlah fantastis tinggal selangkah lagi didapat. Tapi tiba-tiba, sebuah mobil patroli kembali datang ke bank. Beberapa polisi memilih berteduh dari hujan di dalam lobi, membuat situasi jadi jauh lebih berbahaya untuk seluruh tim. Karena keadaan makin tegang, mereka terpaksa membagi tugas. Perempuan itu tetap di ruang pengawas untuk mengontrol CCTV, sementara anggota lain terus melanjutkan proses pembobolan brankas sebelum waktu mereka habis. Di tengah tekanan besar, salah satu anggota tim tanpa sengaja menendang kabel hingga terlepas. Akibatnya, tampilan kamera asli dari ruang brankas sempat muncul di monitor petugas keamanan. Mereka langsung merasa ada sesuatu yang enggak beres. Untungnya, perempuan itu bergerak cepat menyambungkan kabel tadi sebelum petugas keamanan benar-benar sadar. Saat bantuan tambahan datang buat mengecek monitor, semua tampak normal lagi, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Dia segera kembali ke ruang brankas bersama timnya. Setelah bekerja keras cukup lama, akhirnya pintu baja tebal itu berhasil dilubangi. Mereka lalu memasukkan alat khusus untuk membaca dan membuka sistem kunci brankas tersebut. Alat itu mulai mencocokkan ribuan kombinasi kode secara otomatis. Semua anggota tim menahan napas sambil menunggu hasilnya. Sampai akhirnya terdengar bunyi klik pelan dari dalam pintu brankas yang sangat besar itu. Perlahan, pintu baja raksasa mulai terbuka. Tumpukan uang dalam jumlah luar biasa terlihat di depan mata mereka. Setelah melewati malam penuh risiko dan tekanan, akhirnya target terbesar mereka berhasil dicapai.